Ketakutan Belanda akan terulangnya peristiwa geger Cilegon yang dipimpin oleh Ki Wasit membuat mereka selalu berusaha menangkap para keturunan dari Ki Wasit, yang saat itu adalah Samun kecil dan ibunya. Tahun-tahun berganti, Syamun kini telah tumbuh menjadi seorang kiai serta mendirikan pesantren Al-Khairiyah di desa Cetangkil. Dengan berpindahnya kekuasaan Hindia Belanda oleh Jepang, para orang berpengaruh di masyarakat termasuk Kiai Syamun didekati oleh pihak Jepang untuk diajak bergabung menjadi komandan peta. Syamun kemudian menjalani pelatihan kemiliteran di Bogor. Ia dan para calon dai danco lainnya mengikuti berbagai kegiatan yang diatur dalam jadwal latihan. Setelah berlatih selama kurang lebih 2 bulan, dengan penerimaan sebuah katana secara simbolis, Syamun dan beberapa orang lainnya resmi dilantik menjadi dai danco dan pulang ke daerahnya masing-masing untuk memimpin pasukan. 15 Agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu bendera-bendera Jepang yang terpasang di gedung diturunkan oleh para pemuda. Awal September, 1 bulan setelahnya, utusan BKR Pusat datang ke Serang untuk menemui para mantan dai danco agar segera membentuk BKR Banten. Syamun dipilih untuk memimpin rapat pembentukan BKR Banten. Maka hasil dari rapat itu memutuskan Kiai Haji Syamun menjadi komandan BKR Keresidenan Banten karena kepemimpinan yang sangat baik saat di peta. Langkah awal Kiai Haji Syamun sebagai komandan BKR ialah melucuti senjata milik Jepang yang memang sudah kalah perang dengan sekutu. Syamun langsung menemui Residen Banten yaitu Tubagus Ahmad Khotib untuk merundingkannya. Selang beberapa hari, Kiai Haji Syamun dan Tubagus Ahmad Khotib datang ke markas KMPT Jepang. Di sini Syamun meminta agar seluruh tentara Jepang yang masih di Banten untuk menyerahkan senjatanya kepada pihak Indonesia. Awalnya kedatangan para tentara Jepang ke Serang berjalan dengan lancar, sampai ada suatu insiden saat melintas di Warung Gunung, truk rombongan Jepang dihadang para rakyat yang sudah lama dendam. Para tentara Jepang langsung dihabisi saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Jepang kecewa.
Bahkan mereka membuat barikade untuk bersiap seolah-olah akan terjadi sebuah serangan. Namun Kiai Haji Syam'un tidak tinggal diam. Ia berencana melancarkan serangan ke markas KMPT Jepang dengan mengabari para anggota BKR dan para pemuda sekitaran Banten untuk ikut serta. Malam harinya mereka berunding. Akhirnya diputuskan serangan dimulai pada pukul 4.30 pagi dengan memadamkan seluruh lampu listrik dan lampu lainnya di kota Serang. Dalam pertempuran yang berlangsung selama 16 jam serta memakan banyak korban, akhirnya dimenangkan oleh pasukan Kiai Haji Syam'un serta tentara Jepang dapat diusir dari Banten. 18 Oktober 1945, sesuai dengan Komandemen 1 Jawa Barat, BKR resmi berubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Lalu akhirnya tanggal 26 Januari berganti menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Dalam TRI, Kiai Haji Syam'un menjadi Komandan Brigade 1 Tirtayasa. Sejak BKR, kesuksesan Kiai Haji Syam'un sebagai komandan terbilang gemilang. Mulai dari peperangan sampai diplomasi ia lakukan untuk kemajuan militer di Banten. Bahkan pasukannya pernah memukul mundur para tentara Nica atau tentara Belanda yang membonceng sekutu. Pertempuran itu berlangsung di Tangerang yang merupakan pintu masuk ke Banten. Atas kekalahan tersebut, pihak Belanda menghembuskan isu kalau Kesultanan Banten akan dibangkitkan kembali. Pemerintah pun termakan hasutan. Imbasnya, Kiai Haji Syam'un digantikan oleh Kolonel Sukanda Bratamanggala. Syam'un kini menjadi ofisir cadangan tapi tetap berpangkat kolonel. 23 Desember 1948, dalam agresi militer Belanda kedua, Belanda memasuki Serang lalu menjatuhkan pamflet dari atas pesawat sembari melancarkan serangan yang mengakibatkan jatuhnya korban. Di lain tempat, perintah gerilya dikumandangkan oleh Jenderal Sudirman kepada seluruh pejuang Indonesia. Kiai Haji Syam'un yang saat itu tidak muda lagi ikut juga bergerilya. Ia serta gerilyawan lainnya melewati hutan Cacaban, Cinangka. Selama 2 bulan ia bergerilya melewati banyak pertempuran sampai suatu saat Kiai Haji Syam'un jatuh sakit. Ia dirawat di tempat pengungsian sampai menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 28 Februari 1949.